Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Alhamdulillah yang telah memberi hidayah iman, hidayah taufik, hidayah kemudahan untuk selalu beserta Allah, selalu beribadah kepada Allah, selalu taat, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita ucapkan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah merupakan ucapan syukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat Allah, segala nikmat yang setiap detik dikaruniakan kepada kita. Setiap detik di dalam hidup kita, semua yang kita nikmati itu adalah sumbernya hanya dari Allah. Kemudian dengan bersyukur, iman kita akan terpupuk, takwa kita semakin kuat. Kemudian keberkahan di dalam kehidupan kita akan semakin dikaruniakan oleh Allah. Kemudian bersalawat dan salam tentunya kita selalu ucapkan, bukan hanya ketika kita mendengar Nabi Muhammad SAW diucapkan, tapi buatlah suatu bagian daripada zikir kita, bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Karena salawat salam ini merupakan perintah dari Allah. Ini perintah. Kalau kita banyak bersalawat dan salam berarti kita banyak melakukan taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Ini perintah. Perintah itu di dalam usul artinya wajib dilakukan. Hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, bersalamlah kalian. Jadi salawat dan salam usahakan digabung, jangan hanya salawat saja, bukan tidak sah, tapi sebaiknya, karena perintahnya sallu alaihi wasallimu taslima. Salam salawat yang paling baik yang kalian bisa ucapkan, salam salawat yang banyak yang bisa kalian lakukan. Karena salawat dan salam itu merupakan sangat banyak ininya, keutamanya sangat banyak. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini saya teringat ayat ini, ayat-ayat surah Ali Imran, mulai dari 190 akhir 10 ayat surat Ali Imran. Ini jarang tidak dibaca oleh Rasulullah, jarang tidak dibaca, walaupun tidak terus-terusan, tapi jarang tidak dibaca oleh Rasulullah
saat beliau sudah bangun tidur. Jarang. Dan malah beliau membaca ini sampai beliau mengeluarkan air mata. Membacanya kadang-kadang di rumah dan kadang-kadang di luar rumah. Coba bayangkan, bangun tidur. Makanya kita ambil judul cara bangun tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang yang membaca judulnya dengan ayat ini yang kita tafsirkan akan bertanya apa hubungannya bangun tidur Rasulullah dengan ayat-ayat 10 ayat terakhir ini. Ketika Rasulullah, ini latar belakang kenapa kita ambil judul itu. Ketika Rasulullah bermalam pada giliran malam di rumah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Rasulullah minta izin kepada Aisyah istrinya radhiyallahu anha. Ini adab seorang rasul. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad adalah betul-betul akhlakmu itu akhlak yang sangat-sangat mulia. Coba ini kepada istrinya Aisyah ummul mukminin. Ya Aisyah, saya minta izin kepadamu karena giliran bermalam di rumah Aisyah. Ada kewajiban Rasulullah untuk memberikan kewajiban-kewajiban terhadap Aisyah. Jadi suami itu kewajibannya bukan hanya mencari makan, mencari belanja, tapi memberikan perhatian, tanggung jawab kepada anak istri. Ini kepada istri. Aisyah, saya minta izin malam ini saya akan beribadah kepada Allah. Minta izin. Rasulullah minta izin kepada istrinya. Kalau seandainya dia tidak minta izin, tidak ada masalah. Nabi, Rasul tidak bisa dilarang oleh manusia siapapun. Kalau Nabi umpamanya mendapatkan ayat, sujud, pergi kemana, tidak akan bisa dicampur tangan. Tapi ini adab akhlaknya Rasulullah. Innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah itu merupakan contoh teladan bagi kalian. Semuanya, amalnya semuanya, kata-katanya, cara makannya, semuanya contoh teladan bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, bagi orang yang ingin selalu berzikrullah, bagi orang yang ingin mementingkan akhirat di dalam amalnya di dunia. Saya minta izin wahai Aisyah. Ya Aisyah, Rasulullah panggil namanya. Jadi kalau kita manggil nama istri kita tidak ada masalah. Ya Aisyah, saya minta izin kepadamu. Malam ini, giliranmu ini aku lakukan untuk ibadah. Aisyah menyambut dengan gembira. Siapa yang tidak senang berada di dekatmu engkau beribadah. Nih, seorang istri solehah itu harus mendukung ibadah suaminya. Harus memberikan motivasi kepada suaminya supaya semakin taat kepada Allah. Maka Rasulullah memulai ibadahnya. Rasulullah bangun tidur itu adabnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat cocok untuk kita tiru. Rasulullah kalau bangun tidak mau langsung berdiri dari tempat tidurnya. Rasulullah punya tempat tidur, apa istilahnya, dipan lah, ada kolongnya. Rasulullah punya tempat tidur, punya dipan yang ada di rumah Aisyah ini yang kita ceritakan. Rasulullah biasanya bangun tidur itu beliau mengusap matanya. Coba ini sangat-sangat bagus ini. Tidak langsung berdiri, karena itu dampaknya sangat tidak bagus kalau langsung berdiri. Mengusap matanya.
menghilangkan kantuk ataupun mengantuk dari matanya. Ini Rasul tidur, Rasul puasa, Rasul makan, Rasul buang air, Rasul pipis. Rasul ini bukan dari nur. Rasul innama ana basyarum mislukum. Setelah itu beliau melakukan siwak. Coba siwak. Siwak selalu di dekat Rasulullah. Masuk rumah siwak, bangun tidur siwak, mau tidur siwak, mau wudhu siwak. Rasulullah sangat-sangat senang mencintai siwak. Kenapa begitu? Nah, ini rahasianya kenapa? Karena Rasulullah itu seluruh detik hidupnya itu zikrullah. Baik zikrullah yang biasa ataupun zikrullah membaca Al-Quran. Selalu beserta Allah. Rasulullah tidak merasa enak kalau berzikrullah itu ada bau yang keluar dari mulutnya karena kan bau. Makanya Rasulullah selalu bersiwak. Selalu bersiwak. Ini hadis-hadis Rasulullah sangat menganjurkan umatnya bersiwak. Kalau bukan umatku merasa berat, aku akan suruh mereka untuk bersiwak pada setiap mau sholat, mau wudhu, siwak. Rasulullah masuk rumah siwak. Mau meninggal, mau wafat, yang diminta siwak. Sudah tidak bisa apa-apa. Ini saking cintanya kepada siwak. Karena Rasulullah selalu beserta Allah. Jadi kalau kita adabnya tirulah ini. Kalau mau sholat itu nggak ada siwak, silakan kalau ketika kita wudhu silakan dipijit ininya, gusi sama lidahnya tuh. Jangan biarkan ada sisa makanan di situ kalau mau sholat. Ini meniru Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kalau tidak pakai siwak sholat, terutama sholat malam, sholat yang paling baik setelah fardu. Setelah fardu sholat malam paling baik. Ingat, jangan tinggalkan sholat malam. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, jangan tinggalkan. Minimal jangan tinggalkan sholat witir. Karena sholat malam itu adalah sholat yang paling afdol setelah faridah, setelah kewajiban 5 waktu. Sholat malam, bukan sholat duha, sholat malam. Makanya jangan tinggalkan. Ajak keluarga, bangunkan istri untuk sholat malam. Mau 2 rakaat. Apabila bisa berjamaah sholat malam lebih bagus dengan istri. Karena apabila seorang laki-laki membangunkan istrinya untuk sholat malam, maka keduanya itu sudah dicap orang yang tidak lalai, orang yang qanit, kemudian orang yang banyak berzikrullah. Hanya sholat malam, tidak ditentukan berapa rakaatnya. Orang yang mau sholat malam tidak bersiwak. Ini hadis-hadis sahih ini, tidak bersiwak. Karena di hadis itu dikatakan siapa yang sholat malam kemudian dia bersiwak, datang malaikat menghampirinya. Kalau tidak bersiwak ya tidak datanglah. Ini perhatian ini bagi orang-orang kita ini yang sholat malam. Jangan lupa, bukan diwajibkan, jangan lupa ingat ini hadis ini. Maka datanglah malaikat mendekat dia, mendengar bacaan-bacaan yang dia baca, Al-Quran yang dia baca. Karena malaikat diperintahkan oleh Allah untuk senang mendengar Al-Quran. Datanglah malaikat, semakin mendekat, semakin mendekat. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat itu mendekap orang tadi yang pakai siwak sholatnya, yang sudah bersiwak, mendekap. Apa yang keluar dari mulut orang tadi, ayat-ayat itu semuanya masuk ke rongga malaikat. Luar biasa. Jadi Rasulullah pakai siwak sampai saat ajalnya tiba, minta siwak. Aisyah, Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah melihat Rasulullah mengisyarat matanya, bukan tangan, mengisyarat kepada siwak. Maka Aisyah menunjukkan siwak, iya siwak. Aisyah mengoleskan ludahnya kepada siwak tadi, karena siwak kering, dioleskan ludahnya ke situ. Disiwaklah Rasulullah. Itulah yang terakhir sampai ke mulut Rasulullah, baru beliau wafat. Rasulullah membaca ini hampir setiap malam, di luar rumah, di dalam rumah. Malah ada ancaman, bukan ancaman ini, peringatan dari Rasulullah. Fawailun liman qara'aha wala yatafakkaru fiha. Celakalah orang yang membaca 10 ayat Al-Quran Ali Imran ini, dia baca tidak mau berfikir, mendalaminya, mentadabburinya. Fawailun liman qara'aha wala yatafakkaru fiha. Setelah Aisyah diminta izin oleh Rasulullah, Rasulullah sholat, benar-benar sholat, karena sudah izin dari istrinya, benar-benar sholat. Sholat benar-benar sampai Aisyah meriwayatkan dari tahajud sampai menjelang fajar, menjelang datang Bilal bin Rabah untuk mengumumkan sholat, Rasulullah meneteskan air mata. Bukan meneteskan saja, meneteslah air mata, mengalir. Ini istilahnya, ini kali ini mengalirlah air mata Rasulullah dari matanya. Ini mengalir, ini deras sampai jenggotnya, pipinya, sampai bajunya, sampai ke lantai. Basah itu lantai. Ya Rasulullah, datang Bilal. Ya Rasulullah, ini sudah saatnya sholat subuh. Karena Rasulullah Bilal azan di masjid, kadang-kadang di luar masjid. Kalau mau iqamah, datang ke rumah Rasulullah. Kali ini Rasulullah di rumah Aisyah, yang tadi dia minta izin untuk beribadah. Sudah datang sholat. Bilal pun melihat keadaan Rasulullah, nangis sampai basah itu. Lantai rumah Rasulullah bukan ubin, bukan ini. Lantainya tanah. Basah kelihatan. Coba bayangkan betapa banyaknya air mata. Engkau sudah diampuni dosamu ya Rasulullah. Masa masih begini ibadahnya, menangis-nangis? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku ini menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Rupanya Rasulullah membaca ini sampai beliau mengeluarkan air mata sebanyak itu. Apa katanya kepada Aisyah? Ya Aisyah, ini barusan diturunkan kepada saya ayat akhir Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil lail wan nahar. Disinilah kita mengambil judul bagaimana Rasulullah cara tidur, bangun tidurnya Rasulullah bagaimana, sampai menangis karena ayat ini bergantung kepada ayat-ayat yang lain, sampai terus ayat yang lain. Rasulullah menangis gara-gara ini. Rasulullah menangis. Pernah juga suatu malam, semalam suntuk, Rasulullah menangis sejadi-jadinya, mengadu kepada Allah. Hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai fajar. Ini hadis sahih. Sampai fajar. Ayat 118 surah Al-Maidah. Satu ayat. In tu'adzibuhum, ini satu ayat diulang-ulang sampai fajar. Ini Rasulullah. Jadi tadabburnya Rasulullah, mendalami, meresapi ayat-ayat Al-Quran itu luar biasa.
Kalau kita bisa menangis untuk ketika membaca Al-Quran, sudah alhamdulillah itu. Bisa menangis membaca Al-Quran, alhamdulillah. Ini Rasulullah bukan hanya menangis, mengalir air matanya. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ini diulang-ulang satu ayat sampai subuh, sampai fajar. Kalau engkau mengazab mereka, ini Rasulullah ini. Bil mu'minina raufun rahim. Rasul itu raufun rahim. Saya selalu baca ini di awal kajian karena saya merasa terkesan dengan ayat ini. Rasulullah itu sangat sayang, cinta, kasih, pedih rasanya penderitaan umat mukmin. Ini yang dirasakan, pedih ini. Kalau engkau mengazab mereka ya Allah karena mereka engkar kepadamu, walau bagaimana mereka adalah hamba-hambamu, engkau mencipta mereka, mereka hambamu. Kalau engkau ampuni juga mereka, engkau tidak akan merasa hina di hadapan manusia. Wa antal azizul hakim, engkau maha aziz, engkau tetap agung, engkau ampuni engkau mereka. Ini nangis Rasulullah, diulang-ulang. Coba bayangkan berapa lama mengulang-ulang ayat ini. Karena Rasulullah berpikir, ini umatku kasihan ini, yang gak mau taat kepada saya, kasihan. Ini Rasulullah ini dengan Al-Quran itu bersatu. Makanya Rasulullah selalu bersiwak, karena setiap saat, setiap detik beserta Allah. Beserta Allah. Suatu ketika ini Rasulullah dengan ayat-ayat ini sangat-sangat prihatin. Bagaimana umatnya kalau tidak mau taat kepadanya. Beliau sudah melihat bagaimana umat ini di akhir dunia ini dibangkit nanti di yaumul qiyamah. Surgakah, nerakakah, sudah diperlihatkan kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah nangis memikirkannya. Nangis memikirkan umat ini kalau tidak mau taat. Suatu ketika Rasulullah memanggil Abdullah ibn Mas'ud. Terkenal Abdullah ibn Mas'ud. Bacaan ayat-ayatnya sangat-sangat bagus. Kalau Rasulullah mengatakan siapa yang mau mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan sesuai dengan dia turunnya dari Jibril, maka dengarlah. Ibnu Mas'ud dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud dipanggil oleh Rasulullah, ya Abdullah, namanya Abdullah itu, Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, bacakan kepadaku Al-Quran. Coba bayangkan Rasul dengan sahabatnya, ini adabnya. Kalau kita mungkin kalau dia kiai ustadz, nggak mau dia mendengar bacaan orang lain. Nah, itu manusia itu. Dia merasa hebat sendiri. Bacakan kepadaku. Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, aku membacakannya. Al-Quran turun kepadamu, engkau yang menyampaikan kepada kami. Iya, saya ingin. Nah, ini adab Rasulullah. Saya ingin Al-Quran ini dibacakan orang lain kepadaku. Dibacalah oleh Ibnu Mas'ud surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Dari awal sampai kepada ayat 41 An-Nisa. Dari awal dibaca Ibnu Mas'ud karena suaranya bagus. Ibnu Mas'ud suaranya bagus. Orangnya kecil, sahabat Ibnu Mas'ud kecil orangnya, terkenal kecil orangnya. Tapi Ibnu Mas'ud inilah yang membunuh Abu Lahab, yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal kalau tidak salah, dia yang membunuh. Sampai ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau kami datangkan engkau sebagai saksi untuk umat ini? Para nabi-nabi kami datangkan sebagai saksi untuk umatnya. Karena nanti di yaumul qiyamah ada nabi yang datang hanya dengan 1 orang pengikut. Ada yang nabi dengan yang 10 orang, ada macam-macam. Rasulullah ini nabi akhir zaman, pengikutnya tidak bisa dihitung. Tapi yang taat kepadanya lebih sedikit daripada yang engkar kepadanya.
Fa kaifa idza ji'na, setelah sampai ayat ini, apa kata Rasulullah kepada Abdullah ibn Mas'ud? Hasbuka, hasbukal an. Cukup, cukup Ibnu Mas'ud. Cukup segitu saja. Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah. Kenapa disuruh berhenti? Air matanya mengalir membaca. Dibacakan ayat ini, mengalir air matanya. Mengalir. Jadi ini apa maksudnya? Bagaimana nanti suatu kali di hari kiamat kami datangkan saksi-saksi buat umat, buat manusia ini semua. Dan engkau kami jadikan sebagai saksi untuk umat ini. Menangis Rasulullah. Kenapa? Karena melihat akhir daripada umat ini banyak yang masuk neraka. Rasulullah sudah menyampaikan, hai manusia, berimanlah kalian. Saya ini Rasul. Saya ini nadhiran mubasyiran. Saya ini Rasul membawa keselamatan. Tidak mau terima. Rasulullah menangis baca ayat ini. Ini dia digantungkan, dikaitkan dengan surah Ali Imran. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada masalah khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi. Coba, ini Rasulullah keluar rumah melihat ke langit, membaca ayat ini. Ini riwayat Aisyah, riwayat hadis sahih. Inna fi ciptaan langit dan bumi. Apa artinya ini? Kita mengagungkan Allah, kita bersyukur kepada Allah telah menciptakan langit dan bumi yang rumit sekali, besar-besar. Ciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia yang cukup rumit. Ciptaan kita ini rumit ini. Latifun khabir. Kalau tidak latifun khabir, nggak bisa mencipta manusia. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Surah Al-Qiyamah. Kami mampu, qadirina ala an nusawwiya banana. Kami mampu menciptakan secara halus, detail banana, sidik jarinya. Kenapa ini yang dikatakan di dalam Al-Quran? Sidik jari ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Coba bayangkan. Sidik jari ini tidak berubah. Makanya di dalam intelijen ini sangat menentukan siapa pelaku kejahatan. Sidik jari. Bala qadirina. Kalau mata, sekarang ada juga mata. Kalau mata itu berubah, mata berubah. Jadi kalau kita sudah hancur, dibangkit oleh Allah lagi, itu mata pandangan berubah, lebih tajam nanti setelah kita mati. Kalau ini tidak berubah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ala ya'lamu man khalaqa, dalam surat Al-Muluk, wa huwal latiful khabir, yang menciptakan segala sesuatu itu latifun, sangat lembut, halus ciptaannya, detail ciptaannya, tidak ada yang sia-sia. Langit, bumi lebih besar ciptaan itu daripada manusia yang sudah rumit, lebih besar, lebih sulit menciptakannya. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah, mau disyukuri oleh Rasulullah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Kemudian ciptaan Allah ikhtilaf, berubah, malam siang terus berubah. Coba kalau tidak berubah, sudahkah kita syukuri Allah menciptakan langit? Langit disakhar, ditundukkan Allah untuk kita. Semuanya apa? Ultravioletnya, sinarnya, semuanya yang dari langit ditundukkan kepada kita, tidak membahayakan manusia. Walaupun mengerikan langit itu. Matahari panasnya mengerikan.
Kalau dibakar kepada makhluk yang ada di dunia ini, didekatkan dari jarak yang sekarang, hangus ini dunia. Ini namanya ciptaan yang cukup rumit. Bumi diciptakan ikhtilaful laili wan nahar, perbedaan, pertukaran antara siang malam. Coba di dalam ayat lain dikatakan, bagaimana kalau kami jadikan malam terus sampai hari kiamat? Mati dunia ini. Bagaimana kalau mau kami jadikan siang terus sampai hari kiamat? Mati dunia ini. Nggak bisa kita hidup. Nah, ini diciptakanlah, berputarlah malam dalam. Inilah yang mau disyukuri, diagungkan Allah. Bangun tidur, seorang hamba mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah. La ayatin liulil albab. Ini dia. Kenapa Rasulullah menangis? Menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang yang punya pikiran cerdas dan jernih. Albab di sini adalah inti dari segala sesuatu. Lubun. Mufradnya lubun. Tunggalnya lubun. Jamaknya al-albab, orang yang punya pikiran cerdas dan baik, tidak pernah negatif. Ini baru bisa mengagungkan Allah, mensyukuri Allah dengan ciptaan langit bumi dan pertukaran siang malam. Bangun tidur diajak bersyukur, diajak mengagungkan Allah. Bukankah bangun tidur banyak doa-doa Rasulullah, di antaranya Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Kalau yang sering kita sebarkan, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini berkaitan dengan ini. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Bangun tidur, hadis sahih, doa Rasulullah. Alhamdulillah yang masih memberi segar bugar kepada tubuhku begitu bangun. Afani fi jasadi, jasad. Wa radda alayya ruhi. Ini dia. Dan Allah mengembalikan ruhku kepadaku. Kita dimatikan. Mati, tidur itu mati. Allah yang menidurkan kita. Kalau tidak ditidurkan oleh Allah, kita tidak bisa tidur. Itu dia kita katakan tadi. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan kemudahan dari Allah. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Minum tablet ini, tablet itu biar bisa tidur. Nggak bisa tidur karena Allah tidak menidurkan dia. Dan mengembalikan kepada ruhku. Wa adzinali bi dzikrihi. Ini dia. Makanya Rasulullah menangis ini, memikirkan ini. Wa adzinali, sudah dikembalikan ruhku, tadi jasadku sudah enak, masih enak, bangun enak, tubuh enak, jasad sempurna, kemudian sehat. Terus kembalikan ruh, datang lagi ruh. Tadi waktu kita tidur, ruh kita itu entah di mana naruhnya. Pokoknya di atas, diangkat dari tubuh kita. Jadi kita itu jadi mayat itu ketika tidur, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Siapa yang di dekat kita, kita tidak tahu apa-apa. Akan mayat begitu. Mayat begitu. Dimandikan orang, digosok orang, diini orang, dikafani, dikuburkan, dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kemudian mengembalikan ruhku dan wa'adzina li bi dzikrihi. Allah masih mengizinkan ke aku untuk berzikrullah, antara lain ini. Baca ayat ini zikrullah. Agungkan Allah, ingat Allah, syukuri Allah. Wa adzina li bi dzikrihi. Allah masih mengizinkan aku untuk berzikir. Baca ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Siapa itu orang yang cerdas, yang tidak punya pikiran kotor, yang selalu positif pikirannya, memikirkan, mensyukuri ciptaan Allah hingga mengagungkan Allah, tidak mau bermaksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah.
orang-orang yang mengingat Allah. Yadhkurunallaha. Jadi bangun tidur, mau tidur zikrullah beserta Allah, bangun tidur beserta Allah lagi. Hidup kita selalu beserta Allah. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang ulul albab tadi, yang cerdas, brilian dan briliannya terus lurus positif. Positif, akal sehat. Qiyaman wa qu'udan. Mereka berzikrullah qiyaman ini berdiri, dalam keadaan berdiri, berjalan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah dalam hadis lain dikatakan begitu. Kullahinihi, Rasulullah berzikrullah dalam setiap detik hidupnya, dalam setiap detik hidupnya. Makanya selalu bersiwak karena berzikrullah. Jadi kalau kita mau bersiwak, sikat gigi atau apa, ingat kalau kita lakukan itu untuk zikrullah, itu ibadah. Itu ibadah. Bukan hanya membersihkan gigi, tidak, ibadah. Wa ala junubihim, ketika mereka berbaring-baring, tidur-tiduran, zikrullah. Pokoknya semua posisi manusia yang cerdas otaknya, yang cerdas otaknya. Jadi kalau mafhum mukhalafahnya, yang tidak mau zikrullah banyak, kurang cerdas otaknya. Ini siapa ulul albab? Orang yang yadhkurunallaha, jangan tersinggung. Biar selalu kita berzikrullah beserta Allah. Akan hilang bala, musibah, akan hilang semua fitnah-fitnah kalau kita selalu berzikrullah. Kalau ada pun fitnah, kita diambil oleh Allah. Terjadi apa di kita musibah yang menimpa semuanya, yang zikrullah tidak zikrullah, yang ulama, yang orang biasa kena semuanya musibah itu, kita diangkat oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan zikrullah. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini yang membuat Rasulullah nangis. Wa yatafakkaruna, mereka selalu memikirkan, mencermati supaya mengagungkan Allah. Mereka mengagungkan Allah dengan ciptaan Allah yang besar-besar. Akhirnya mereka mengakui mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya karena pertolongan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam ciptaan langit dan bumi. Rabbana, dari pemikiran itu, dari penelitian itu, dari zikrullah yang banyak itu, datanglah ucapan pengakuan Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, ya Rabb kami, yang menciptakan kami, yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami rezeki, yang memberikan kami bisa bernafas terus. Ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak menciptakan ini dalam keadaan tidak ada gunanya, dalam keadaan main-main, batilan, batil, tidak, ini benar ini. Wa ma khalaqnas samawati wal ardh illa bil haqq. Dalam ayat lain dikatakan kami tidak ciptakan samawati wal ardh illa bil haqqi, dengan hak, dengan ilmu kami semuanya sudah detail. Kami mencipta sesuatu itu sempurna nanti sampai hari kiamat. Batilan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi kalau mau lihat kekaguman boleh baca subhanallah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Kenapa Rasulullah disuruh dalam ayat ini? Faqina adzabannar. Lindungilah kami dari azab neraka. Salah-salah menggunakan nikmat Allah, kita akan celaka masuk neraka. Maka di sini Rasulullah memuji Allah. Subhanak, maha suci engkau. Kami tidak mampu maksimal. Manusia tidak mampu maksimal untuk bersyukur kepada Allah. Tidak mampu maksimal untuk zikrullah. Jadi bagaimana dong? Bagaimana sikap kita? Jangan melakukan kemaksiatan. Kalaupun tidak bisa banyak ibadah, minimalnya adalah jangan lakukan kemaksiatan. Itu
Itu minimalnya usaha kita. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan masukkan kami ke dalam surga? Karena seorang mukmin yang tetap ada iman di ininya, itu pada akhirnya walau bagaimana melewati neraka, pada akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Makanya yang diminta di sini adalah lindungi kami dari azab neraka. Karena kalau sudah dilindungi dari azab neraka, tidak ada tempat kembali kecuali ke surga. Tapi kalau kita bilang masukkan ke surga, itu nerakanya lama nanti. Masuk surga ya masuk surga. Jadi di sini makanya ada hadis sahih ini begini. Siapa yang melakukan 4 rakaat sunnah sebelum zuhur, kemudian 4 rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan badannya dari neraka. Coba, bukan dikatakan dimasukkan ke dalam surga, mengharamkan. Jadi ini tingkatkan, ini amal-amal qawaliyah kita tingkatkan. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Siapa yang memelihara ini, melakukannya dengan baik, maka Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Kalau sudah haram dirinya dari neraka, ini paling top ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Di sini juga wa qina adzabannar. 4 rakaat ini hal yang mudah, ini mudah. Minta kepada Allah supaya dimudahkan lagi, kemudian supaya istiqomah melakukannya. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dihindari, diharamkan badannya dari neraka. Faqina adzabannar. Kita lanjutkan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitahu. Rasulullah meminta faqina adzabannar. Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, ya Rabb kami, innaka, sungguh engkau, apabila engkau memasukkan hambamu ke dalam neraka, kita minimal kalau membaca neraka, membaca surga, minimal jangan lupa minta 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru. 3 kali ini. Ini langsung, ini komunikasinya langsung ini. Maka surga mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka mengatakan kepada Allah, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Coba, mudah ini, mudah. 3 kali. Siapa yang mengatakan aku berlindung kepada Allah dari neraka, aku minta kepada Allah supaya dimasukkan ke surga 3 kali, maka surga itu akan berdoa. Ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Kita mengikut saja, mengamalkan amal soleh. Faqad ahzaitahu, yang masuk neraka itu sudah betul-betul engkau hinakan dia. Tidak ada rahmat, tidak ada kemuliaan. Karena orang yang masuk surga adalah mukramun. Wa ja'alani minal mukramin. Dalam surat Yasin, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya laita qaumi, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui bahwa aku telah diampuni oleh Allah dan dijadikan aku orang yang mulia di surga. Ampuni, masuk surga, dimuliakan oleh Allah. Tidak diampuni, kafir, masuk neraka, faqad ahzaitahu, engkau telah menghinakan dia, ya Allah. Jangan hinakan kami masuk neraka, jangan masukkan. Wa maliz zalimin min ansar. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, zalim melakukan kesyirikan, kekafiran, itu zalim namanya. Melakukan kemaksiatan, zalim. Min ansar, tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa masuk neraka tidak ada yang bisa menolong.
Sama sekali tidak ada yang bisa menolong kecuali izin Allah. Allah semuanya biiznillah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah Rabb kami, innana sami'na, kami mendengar, innana sami'na munadiyan, seorang dai, seorang yang menyerukan. Ini Nabi Muhammad ini. Makanya ayat ini sangat-sangat membuat Rasulullah SAW menangis. Ya Allah, kami mendengar seorang munadi, nada menyerukan. Menyerukan kepada iman tentunya, menyerukan kepada Islam, menyerukan kepada selamat dunia dan akhirat. Yunadi lil imani, menyerukan kami untuk beriman selalu kepadamu ya Allah. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ini yang munadi ini adalah, yang dai ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan begitu. Kalau enggak salah ayat 46 apa 45. Inna arsalnaka syahidan wa mubatsyiran. Syahidan apa? Mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Wada'iyan ilallah, dan yang menyuruhkan manusia kepada Allah, beriman kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Wasirajan munira, dan engkau merupakan cahaya matahari, cahaya bulan, munira yang bercahaya. Ini Rasulullah. An aminu bi rabbikum, yang menyerukan ini mengatakan berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Jangan kafir, jangan syirik, jangan zalim. Fa'amanna, kami beriman ya Allah. Kami beriman. Kami beriman. Beriman kepadamu, beriman kepada malaikat, kitab-kitabmu, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman. Fa'amanna Rabbana faghfir lana dzunubana. Karena itu ya Allah, kami beriman ini. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Orang yang beriman yang diampuni dosanya. Yang tidak beriman tidak akan diampuni dosanya. Persyaratannya adalah untuk mendapatkan ampunan dosa, faghfir lana dzunubana, beriman dulu. Beriman dulu. Itu intinya. Jadi tauhid dulu, la ilaha illallah, baru nanti Muhammadun Rasulullah. Wa kaffir anna sayyiatina. Kafir, tutuplah sayyiatina, kejelekan-kejelekan amal kami yang jelek. Tutup ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menutupnya. Jadi kalau tidak ditutup Allah kejelekan kita, dosa-dosa kita, amal-amal jelek kita, malu kita sama siapapun. Gak ada orang yang mau dekat dengan kita. Ada seorang tabi'in, bagus ini, tabi'in ini, kalau nggak salah Muslim namanya. Tabi'in ini mengatakan begini, kalaulah seandainya dosa itu ada baunya. Tabi'in ini, tabi'in zuhud, tabi'in zuhud, taat. Kalau seandainya dosa itu ada baunya, berbau dia dosa itu, maka tidak ada orang yang mau duduk di dekat saya. Bau saya ini, banyak dosanya. Ini tabi'in ini, bagaimana kita? Kita mungkin bukan hanya bau saja, muntah orang dekat kita. Iya, ini tabi'in yang mengatakan ini. Maksudnya apa? Jangan tersinggung kita dengan ini. Memang kita penuh dosa. Makanya kita selalu dekat dengan Allah, zikrullah, terus istighfar, tobat, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Itu semuanya menghapusi, menutupi dosa-dosa. Menutup. Wa kafiranna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkan kami, matikan kami beserta orang-orang yang soleh, yang selalu beramal soleh, yang selalu beristighfar, yang selalu memelihara iman dan amalnya serta takwanya, abrar. Kalau sudah abrar, itu mereka kembalinya ke surga. Makanya minta supaya kita bersama-sama orang abrar masuk surga. Kalaupun belum, ini belum, ini masih lewat di neraka, singgah sebentar atau 2 bentar,
Nanti abror yang kita minta supaya kita diwafatkan dengan mereka akan melihat kita, menanyakan kepada Allah, mana saudaraku itu ya Allah, yang berdoa supaya dia diwafatkan dengan orang abror, dengan orang abror yang kau cintai. Innal abrara lafi na'im. Al abror itu yang kita minta supaya wafat seperti mereka, lafi na'im. Mereka selalu dalam na'im di jannah. Mereka akan bertanya, maka nanti Allah memerintahkan malaikatnya, hei malaikat, cari temannya itu, cari, mungkin masih nyangkut di neraka, cari, keluarkan mereka itu karena orang abror ini. Jadi tawaffana muslimin sering baca, tawaffana ma'al abror sering baca. Allah yang maha kuasa untuk mengabulkan doa kita. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, kami menuntut janjimu. Ini boleh menuntut Allah, asal persyaratannya dilakukan. Ini dia. Boleh. Rabbana wa atina, berikan kepada kami ma wa'adtana, apa yang kau janjikan ala rusulika, melalui lisan nabimu yang beramal soleh masuk surga. Ini janji Allah, kasih kami ya Allah. Walaupun begini hanya bisanya, kasih kami. Yang beramal soleh, yang membantu hamba, dibantu oleh Allah, kasih kami. Yang banyak istighfar, tidak akan diazab oleh Allah, kasih kepada kami. Kami beristighfar terus, beristighfar terus. Ma'watana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. Kalau sudah dihinakan Allah, tidak ada yang bisa memuliakan. Kalau tidak dihinakan Allah, mulialah. Mulianya tidak ada lain kecuali di surga. Mukramun wahum fi jannatin mukramun, dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa menghinakan, karena yang memuliakannya adalah akramal akramin, yang paling mulia di antara yang mulia. Innaka la tukhliful mi'ad. Ini kasih peringatan ini kepada Allah. Engkau tidak pernah menyalahi janjimu ya Allah. Bukan tidak tahu Allah tidak menyalahi janjinya, tapi ini izin buat kita untuk berdoa seperti ini. Ada orang kadang-kadang terlalu sopan berdoa kepada Allah. Enggak pantas kau katanya meminta kepada Allah, minta firdaus. Harus melalui perantara. Ini terlalu sopan ini. Terlalu sopan. Ya Allah, aku enggak pantas meminta firdausmu. Aku banyak dosa. Ini terlalu sopan ini. Tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah. Minta firdaus. Orang Rasulullah yang menyuruh kok. Fa idza sa'altumullah is'alu al-firdaus, mintalah firdaus. Enggak ada Rasulullah tidak bilang kalau kamu tidak melakukan dosa baru boleh minta firdaus. Tidak, minta siapa aja minta firdaus. Rabbana innana sami'na. Kami, jadi dengan iman kita bertawassul, dengan iman kita bertawassul. Dengan iman kami ya Allah ampuni dosa kami. Dengan iman kami ya Allah masukkan kami ke dalam surga, hindari kami dari neraka. Dengan iman kami ya Allah kepadamu, kepada Rasulmu, masukkan kami ke dalam surgamu beserta Rasulmu. Itu boleh. Silakan diminta. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi, tidak kurang pemberian Allah tidak kurang. Fastajaba lahum rabbuhum. Nih janji Allah ini, janji Allah. Kalau kita sudah melakukan itu, iman, amal, soleh, berdoa terus, Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Ingat, berdoa terus, jangan bosan. Di mana saja boleh berdoa, di mana saja boleh berdoa. Di sepeda motor, di atas boleh berdoa. Di mana-mana berdoa. Doa itu sangat luas artinya. Doa itu adalah ibadah. Berdoa terus, karena Allah fastajaba lahum rabbuhum. Allah memperkenankan doa mereka. Anni la udi'u amala amilin minkum. Saya tidak akan menyia-nyiakan amal kalian sekecil apapun, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ini janji Allah, janji Allah. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang melakukan mithqala dzarrah, sebesar zarrah kebaikan, pasti dilihat di yaumul qiyamah, Allah akan membalasnya.
Min dzakarin aw unsa, laki perempuan kalau beramal soleh sama diganjari oleh Allah. Bukan laki saja yang beramal soleh, tidak, perempuan juga diganjar. Karena penduduk surga, penduduk neraka itu adalah laki perempuan, laki perempuan. Walaupun penduduk neraka menurut Rasulullah, ini menurut Rasulullah bukan menurut saya, penduduk neraka itu lebih banyak perempuan dari laki-laki. Nah, ini ba'dukum min ba'd, sebagian di antara kalian yang lain-lain kalau beramal soleh sama diganjari oleh Allah. Falladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah ini, falladzina hajaru wa ukhriju min diarihim, orang-orang yang berhijrah ini tentunya para sahabat ini kejadian di Madinah. Jadi para sahabat, orang yang hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasulnya, hijrah untuk taat kepada Allah, hijrah untuk bisa beribadah leluasa. Wa ukhriju min diarihim, mereka diusir dari negeri mereka diusir. Jadi sahabat-sahabat diusir dari negeri mereka. Maksudnya pengusiran adalah kalau di Mekah ketika itu tidak boleh beribadah semaunya, mau dibunuh, mau diapa, pokoknya diusir dari Mekah. Mereka keluar, mereka tinggalkan harta mereka. Muhajirin itu miskin, lebih miskin dari Al-Ansar. Mereka tinggalkan harta mereka tinggalkan rumah mereka semuanya demi Allah dan Rasulnya untuk bisa beribadah beserta Allah. Wa'udhu fi sabili, mereka disakiti mendapat kesakitan, musibah fitnah fi sabili, untuk berjalan pada sabilillah. Wa qatalu, kemudian mereka juga berperang. Wa qutilu, di antara mereka ada yang terbunuh di dalam peperangan. La ukaffiranna annum sayyi'atihim, pastilah, la ukaffiranna di sini artinya pasti aku akan hapuskan sayyi'atihim, kejelekan mereka akan hapuskan. Wala udkhilannahum, setelah itu dosa diampuni, kejelekan ditutup, semuanya dihapuskan oleh Allah. Pasti aku masukkan mereka, la udkhilannahum, pasti aku masukkan mereka itu ke dalam jannatin, surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawah surga itu, di surga itu mengalir al-anhar, jamak daripada nahrun, sungai-sungai. Kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, sungai-sungai di surga itu bukan seperti sungai di kita. Sungai itu sungai susu, sungai itu sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai air di surga. Sungai-sungai di surga itu semuanya bermuara daripada Al-Kautsar yang telah dijanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mintalah masuk surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thawaban min indillah, thawaban ganjaran amal soleh, min indillah dari sisi Allah. Kalau ganjaran min indillah namanya tidak ada batasnya, karena Allah Maha Pemberi, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Wallahu indahu husnul thawab, sedangkan di sisi Allah lah husnul thawab, ganjaran yang terbaik itu di sisi Allah. Karena Allah pemilik ganjaran, Allah pencipta surga, Allah pencipta kita, yang berhak memberikan ganjaran ataupun tidak hanya Allah. Makanya selalulah agungkan Allah, selalulah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ini buat kita ini, walaupun ini la kepada Rasulullah, tapi buat kita. La yaghurrannaka, jangan kau tergiur, jangan kau tergoda, jangan pula engkau mau seperti orang-orang yang punya harta tapi dia kafir. La yaghurrannaka taqallubu, jangan engkau tergiur dengan tindak tanduk, dengan tingkah pongah orang-orang kafir, kafaru, orang-orang kafir fil bilad, di negerimu. Jangan terpengaruh, jangan mau melihat mereka itu, mereka kaya-kaya. Jangan pernah ucapkan kepada Allah, kenapa ya Allah orang-orang kafir itu kaya-kaya? Kenapa engkau? Jangan kenapa kepada Allah. Minta
Ya Allah, kasih aku kekayaan yang membuat aku semakin taat kepadamu. Itu yang terbaik. Jangan urusin kekayaan orang-orang kafir. Tidak usah diurus. Mereka itu nanti hisabnya beserta Allah. La yaghurrannaka, sama sekali jangan tergiur dengan kekayaan ataupun tindak tanduk orang kafir. Mataun qalilun. Kenapa begitu? Karena itu kekayaan mereka yang mereka bangga-banggakan, pamer-pamerkan kepada kalian, sengaja mereka pamerkan, qalilun mataun, hanya sebentar mereka nikmati, hanya sebatas dunia ini. Yang umurnya 70 tahun, hanya sebatas 70 tahun. Yang umurnya 65 tahun, sebatas 65 tahun. Summa ma'wahum jahannam. Ingat, pasti nanti mereka dikembalikan kepada jahannam. Gak ada bisa membantu harta mereka. Walaupun mereka punya emas sebesar dunia ini. Ini emas mereka itu hanya sedikit. Cuma kita namanya manusia cinta dunia. Kadang-kadang tergiur. Kadang-kadang kita protes. Kadang-kadang kita hasad. Jangan. Orang kafir itu jangan dihasati. Orang kafir itu jangan tergiur karena orang kafir. Jahannam buat mereka. Wa bi'sal mihad. Itulah tempat yang paling jelek, tempat kembali yang paling jelek. Lakinil ladzina taqaw rabbahum, tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah bagaimana? Lahum jannatun tajri. Tadi orang kafir yang pongah, yang angkuh di dunia ini dengan harta mereka bi'sal mihad, jahannam. Sekarang orang yang bertakwa kepada Allah, yang selalu memelihara hubungan dengan Allah, yang selalu taat kepada Allah, beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka adalah jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya, an-anhar khalidina fiha. Ini kelebihannya, khalidina fiha. Mereka kekal di sana menurut kehendak Allah. Nuzulan min indillah. Nuzulan di sini ini adalah kemuliaan Allah yang menyiapkan, Allah yang memuliakan mereka. Tadi kita katakan, siapa yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menghinakannya. Siapa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari sana. Hak mutlak Allah. Nuzulan min indillah wa ma indallah khairun lil abrar. Yang di sisi Allah itulah yang lebih baik bagi orang-orang abror, orang-orang yang selalu beramal soleh, orang-orang soleh yang beramal soleh. Itulah yang selalu baik. Itulah yang kita cari, yang di sisi Allah. Yang di sisi dunia ini Allah mengasihi dunia kaya sebesar apapun kepada orang yang dia cintai atau tidak dicintai. Ingat, jadi orang kafir pun dikasih Allah kekayaan. Jangan protes. Allah mengasihi dunia ini dengan kekayaannya sebesar apapun, sebanyak apa, kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tapi Allah tidak memberikan akhirat iman kecuali kepada orang yang dia cintai. Bagaimana kita? Cintakah kita kepada Allah? Allah cintakah kepada kita? Nah, ini yang kita cari, cinta Allah. Cara mencari cinta Allah itu adalah jangan bersaing di dunia ini dengan manusia-manusia. Carilah akhirat, itu cinta Allah. Jangan bersaing dengan manusia, apalagi dengan orang kafir. Itu cinta manusia. Kan ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, katakan kepadaku ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amal, apabila aku amalkan, aku dicintai Allah, aku dicintai manusia sekaligus. Rasulullah memberikan apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Jangan memburu dunia. Carilah apa adanya yang di dunia ini. Carilah dunia ini untuk ketaatan akhirat. Itu namanya zuhud di dunia. Izhad yuhibbukallah. Allah cinta kepadamu. Jadi kalau orang memburu dunia, Allah tidak akan cinta kepadanya. Tapi kalau dia mencari dunia untuk akhirat, apa yang di sisi Allah lebih bagus, lebih kekal, itu dicintai Allah. Kemudian jangan bersaing dengan manusia. Uzud fima indan nas.
Jangan bersaing dengan apa yang ada pada manusia, apalagi orang kafir. Jangan sama sekali. Yuhibbukan nas, pasti manusia akan cinta kepadamu. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Ya. Sunnah rawatib. Ini saya katakan tadi, siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Kalau sunnah rawatib yang ada di dalam hadis sahih itu adalah 2 rakaat sebelum fajar, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini sudah berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. Ini hadis yang sahih. Yang ini adalah khusus 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Itu khususnya apa? Allah mengharamkan dirinya dari neraka. Hadisnya hadis sahih. Kalau yang 12 rakaat ini, itu ganjarannya apa? Allah membangun rumah buat dia di surga. Membangun rumah buat dia di surga. Ini saya katakan yang 4 ini khusus ini. Jadi kalau sudah diharamkan diri kita dari neraka, coba bayangkan kita kemana nanti di hari akhirat? Nggak masuk neraka kan? Nggak masuk neraka. Jadi ini luar biasa ini. Jadi ada orang yang Allah mengharamkan dirinya dari surga, itu tidak akan masuk surga itu. Sudah diharamkan. Kalau ada orang dia masuk neraka, itu dia akan keluarkan dari situ. Tapi kalau sudah diharamkan dari surga, Allah tidak akan. Jadi apa? Allah mengharamkan bau surga. Coba bau surga, 100 tahun perjalanan sudah terasa bau surga. Jangankan masuk, dekat pun tidak boleh. Nah itu jadi bedanya. Ini makanya saya bilang, kita tingkatkanlah bahwa hadis ini hadis sahih. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Coba dilakukan. Tidak berat kok. Tidak berat. Baca yang ringan-ringan. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad lagi, tidak apa-apa. Tidak masalah, ringan-ringan. Dengan niat apa? Itu tadi mengamalkan hadis tersebut. Jadi konfirmasinya begitu. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Mari kita tingkatkan amal-amal kita. Karena apa? Banyak melakukan amal sunnah, itu cinta Allah semakin dekat kepada kita. Ingat lagi, sholat itu adalah amal yang terbaik yang kita lakukan. Sholat amal terbaik. Khairu amalukum as-salah, khairu amalukum as-salah. Rasulullah menjadikan sholat sebagai permata hatinya. Semua masalah apa yang terjadi, Rasulullah larikan ke sholat. Ke sholat duluan, ke Allah maksudnya. Makanya Rasulullah selalu beserta Allah. Jadi selalu sholat. Silakan kalau ada yang lain. Ya, Pak Bibit silakan. Ya. Kalau Jumat tidak ada qobliyah, tidak ada hadisnya yang sahih qobliyah itu. Yang ada adalah sunnah intizor namanya. Duluan ke masjid untuk mendapatkan ganjaran apa? Mandi di rumah, jangan lupa mandi ya. Mandi di rumah, kemudian segera ke masjid untuk mendapatkan setiap langkah puasa setahun, setiap langkah qiyamul lail setahun. Coba setiap langkah
bukan nyampe ke masjid, tidak, setiap langkah. Jadi berapa ribu langkah yang kita ini, ribuan tahun kita dapat puasa, ribuan tahun kita dapat qiyamul lail. Ini Allah Maha Pemberi, Maha Pemurah. Itu sedikit bagi Allah. Jadi kemudian sampai di masjid, kalau bisa dekat mimbar, dekat ini, sholatlah di situ terus, sholat semampunya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai nanti mau datang khatibnya. Kalau sudah khatib datang, jangan lagi sholat, dengarkan khatib. Nah, ini namanya intizor, ini bukan qobliyah ini. Jadi bukan qobliyah. Tapi jangan pula nanti berantem gara-gara qobliyah tidak qobliyah. Ya, kalau ada orang yang merasa qobliyah Jumat ada, ya silakan dia qobliyah. Tapi kita bukan qobliyah ini niatnya. Intizar, menunggu semampunya kita salat sunnah. Tuh, silakan Pak Bibi. Kalau ulama itu belajar Al-Quran, nama yakshallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur. Ulama itu yang takut pada Allah. Ulama dengan ulama, apa bedanya nih pertanyaan? Apa bedanya ulama dengan ulul albab? Ulul albab itu lebih khusus daripada ulama. Kalau ulama ilmunya mencakup. Kalau ulama itu kan di dalam hadis mengatakan bahwa ulama itu pewaris para nabi. Maksudnya pewaris bukan jadi nabi, ajarannya jadi ajaran nabi, tidak. Nabi kewajibannya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis. Kita kalau jadi ulama, kita juga akan meneruskan apa tugas Nabi, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis kepada umat, supaya umat ini selamat. Jadi ulama ini ciri-cirinya, ulama yang amilinnya, ulama yang beramal dengan ilmunya, itu dia yang pertama takut kepada Allah. Yang pertama takut kepada Allah adalah ulama. Takutnya bagaimana? Takut tidak mengamalkan ilmunya. Takut tidak mengamalkan ilmunya. Sudah diberikan Allah ilmu. Wan utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Telah diberikan dia ilmu, dia tidak mengamalkannya. Nah, ini namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Itu resiko buat dia. Orang berilmu tidak mengamalkan. Adapun ulul albab ini khusus kepada orang-orang yang selalu berpikir tentang di sini ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat gunung, kalau kita mau berpikir, lama itu kita memikirkan gunung itu. Ini untuk apa gunung diciptakan Allah? Ada hutan. Sekarang hutan itu menjadi banjir. Ini kalau dipikir ke sana dong. Kenapa Allah menumbuhkan pohon? Untuk apa? Pohon itu rupanya menahan hujan, curahan hujan. Dia edarkan ke akar-akarnya, dikeluarkannya sedikit-sedikit jadi sungai yang indah, yang nikmat. Ini sudah hutannya tidak ada, ditebang habis-habisan, datang curahan hujan, habis semua yang ditebang itu hanyut, orang jadi musibah, mati. Kalau sungai itu, kalau menurut alaminya, itu nikmat itu. Nikmat. Tapi ini karena kita sudah hilang takwanya, jadi ahlul quranya tidak lagi bertakwa, sudah berdurhaka kepada Allah, sudah merusak di muka bumi, merusak di muka gunung, merusak di muka bumi, datanglah musibah. Musibah itu akan menimpa orang soleh dan orang yang tidak soleh. Nah, disitulah kita tadi apa namanya? Kalau kita selalu zikrullah,
musibah apapun yang datang, kita selalu berserta Allah. Allah mencabut kita dalam keadaan zikrullah, walaupun ditimpa banjir, ditimpa apa bangunan, gunung berapi segala macam, kita selalu berserta Allah. Jadi bedanya ulul albab itu orang yang melakukan fikirannya. Ada lagi banyak di dalam Al-Qur'an itu ulul absar, ulul albab. Jadi kalau albab ini adalah pikirannya itu cerdas dan tidak pernah memikirkan yang negatif. Ini cerdas mengajak kepada kebaikan, itu ulul albab. Kalau ulama ini secara umum adalah orang yang Allah memberikan karunia kepada mereka ilmu, terutama ilmu tentang tauhid. Itu yang ulama yang namanya ilmu tentang tauhid. Kalau ilmu tentang eksakta segala macam itu belum digolongkan kepada ulama. Kalau ulama yang dimaksud dengan Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama, ulama yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal kitabnya. Demikian. Satu lagi terakhir. Ya, silakan. Pak Ustaz, Allah kita ini kan diciptakan Allah ini tadinya tempat tinggal kita di surga, dan kita juga diarahkan untuk kembali ke sana, sehingga digambarkanlah berbagai kenikmatan surga itu sebatas yang kita lihat di dunia ini, mulai dari bidadari lah, kemudian sungai-sungai, madu dan sebagainya. Pokoknya berbagai kenikmatan diperlihatkan sehingga kita tertarik ke sana, hidup sana. Yang ingin saya tanyakan, apa maksud Allah menggambarkan sungai Khomar, Pak Ustaz? Bagi kita orang yang beriman itu kan gak ada daya tariknya, Pak ya, keinginan itu. Kadang-kadang kenapa Allah gambarkan Khomar sementara kita tidak mengharapkan itu, mencicipinya, sekarang aja sudah nggak mau, kan demikian. Jadi mohon barangkali ada. Ini ada pertanyaan. Apa maksud Allah memberikan nikmat di surga itu? Ada namanya sungai Khamar. Wanharum min khamrin lazzatin lisyaribin, dalam surat Muhammad ayat 15. Dan ada di surga itu sungai dari khamar, ladzat, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Kalau di dunia ini mabuk orang yang meminumnya, kan gitu. Jadi tidak lezat. Di surga lezat. Inilah namanya pemberian Allah, pemberian Allah. Karena dunia ini, saya pernah membaca kisah Ibnu Hajar al-Asqalani dengan seorang Yahudi. Yahudi itu bilang sama dia, "Ya Ibnu Hajar, kalian mengatakan, Nabi kalian mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Sedangkan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Bagaimana ini?" katanya. Yahudi ini miskin. Miskin dia. Ibnu Hajar al-Asqalani kaya. Bagaimana kau kaya? Bagaimana katanya Nabi mau mengatakan dunia ini penjara buat kalian? Apa kata Ibnu Hajar? Ini kekayaan saya ini tidak ada nilainya nanti kalau di surga, katanya. Ini baru penjara buat saya. Kalau kau, katanya, sudah miskin begini, inilah surgamu. Nanti di neraka lebih ngeri lagi kau. Nah, ini. Jadi lazzatil lisyaribin itu di dunia ini kan tidak dibolehkan minum khamar. Jadi supaya hidup yang paling nikmat itu kan hanya di surga. Di dunia ini tidak ada nikmat. Tidak ada nikmat. Di sini adalah cobaan dunia ini. Termasuk, bisakah kita tidak meminum khamar, taat kepada Allah? Nanti Allah mengasih kita khamar, sungai yang dikasih, bukan segelas dua gelas, sungai. Dulu di dunia ini tidak boleh pakai khamar. Nanti di akhirat Allah menyajikan khamar. Jadi inilah pemberian Allah tidak terbatas, apalagi di surga. Di surga itu nikmatnya tidak bisa kita bayangkan. Jadi maksudnya ini adalah kuasa Allah. Hanya kuasa Allah yang menjadikan khamar itu sama dengan emas perak, emas sama sutra. Itu kan kita boleh nanti
memakainya di dunia ini karena penjara tahu sendiri, gerak kita tidak bisa seluasa apa maunya diri kita. Demikian jawabannya bahwa nikmat itu. Ada satu lagi, mana tadi? Ya, silakan. Apakah sholat awwabin? Ada bermacam-macam orang menyebarkan. Apakah sholat awwabin itu sama dengan ibadah berapa? 12 tahun. Sependek pengetahuan saya, ini saya pakai istilah seorang pakar. Sependek pengetahuan saya belum pernah menemukan hadis yang begitu. Jadi kalau orang mengatakan sholat awwabin, berbeda pendapat sholat awwabin ini. Ada yang mengatakan sholat awwabin ini adalah sholat setelah maghrib sampai nunggu isya, tidak berhenti sholatnya. Sholat itu dilakukan oleh sahabat, bukan Rasulullah. Ada yang melakukan itu. Ada yang mengatakan sholat awwabin itu sholat duha. Sholat duha. Jadi tidak ada hadisnya itu. Tidak ada hadisnya. Hadisnya yang mengatakan hanya apa? Sholat duha jangan tinggalkan, bukan wajib. Karena apa kata Rasulullah? Manusia ini punya kewajiban untuk bersedekah atas persendiannya yang 360 persendian. Jadi di tubuh kita ini sudah diberitahu oleh Rasulullah. Yang tidak tahu ilmu dokter, ilmu anatomi tidak tahu. Tapi dia memberitahu atas bimbingan dari Allah. Tubuh kita ini ada 360 persendian. Ini dihitung hinung ini. Enggak usah sampai, pokoknya itu hadis-hadis sahih. 360 persendian. Harus disedekahkan, dizakatkan itu setiap hari. Sahabat merasa berat. Bagaimana bisa 360? Itu bukannya hal yang ringan. Apa kata Rasulullah? 2 rakaat sholat duha sama dengan bersedekah 300. Jadi jangan tinggalkan sholat duha. Karena Rasulullah berwasiat juga kepada Abu Hurairah. Ausani khalil saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku supaya tidak meninggalkan sholat duha, tidak meninggalkan sholat witir, tidak meninggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian ada lagi hadis sahih. Sholatlah di awal nahar, sholat duha maksudnya. Sholatlah di awal siang, di awal hari 4 rakaat. Aku akan cukupkan kebutuhanmu, kepuasan hatimu di akhir hari. Jadi kalau saya berwasiat, nah ini wasiat ini. Sholat duha itu jangan kurangi dari 4 rakaat. Ini melihat hadis yang 2 ini. Yang 2 tadi membayar sedekah ini. Yang 4-nya adalah untuk mendapatkan kecukupan dari Allah. Mendapatkan kecukupan. Tapi semampunya, tidak ada batas sholat duha. Tidak 12, tidak 8, tidak 10, semampunya. Adapun yang mengatakan tidak boleh dari 8, itu sebetulnya tidak ada hadis sahih. Tidak boleh dari 8. 8 adalah maksimal. Dulu sahabat, kalau dia terus sholat duha, dia nggak kerja. Kalau sekarang kita seperti kita yang sudah lansia ini mau kerja apa? Sholat duha lah perbanyak. Sholat duha perbanyak. Karena sholat duha, saya sarankan lagi, sholat duha kalau mau ke masjid itu malah lebih bagus. Kenapa? 2 rakaat ataupun 2 ayat kau baca di masjid. Kau pergi ke masjid, man goda ila masjid, baca 2 ayat. Apalagi baca dalam sholat. Baca dalam sholat lebih bagus. Jadi ke masjid sekali-sekali, walaupun tidak rutin, sekali-sekali sholat duhanya di masjid, tidak ada masalah. Kenapa? Karena ini mengamalkan hadis ini, 2 rakaat engkau, 2 ayat engkau baca di masjid, kau tadabburi, kau baca, apalagi dalam sholat, itu lebih baik daripada onta yang gemuk. Ah ini dia. Jadi kita kalau sudah tua-tua begini,
mengambil suatu amal, kita simpulkan sholat duha bagus, sedekah, kemudian kecukupan dari Allah. Kemudian kita lakukan di masjid, jangan larang orang sholat duha di masjid. Kita lakukan di masjid, itu fadilahnya ada lagi yang lain. Jadi kita sekaligus melakukan, sekaligus banyak dapat pahalanya. Itulah orang tua, pilihlah amal-amal yang ringan tapi besar pahalanya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.